Mas Yunarto, ini kepagian nggak sih bahas Pilpres 2029, terus kemudian bahasnya juga termasuk cawapres lagi? Itu yang menarik, Audrey ya. Pertanyaannya kan kita baru setahun lebih sedikit, tiba-tiba bukan hanya PAN loh. Yang di catatan saya ada Golkar, ada juga PKB. Sementara Demokrat cenderung mengatakan kita bekerja dulu saja. Nah, ketika situasi yang masih jauh dari Pilpres, tapi semua berbondong-bondong, pertanyaannya kan apa sih motifnya? Pilihannya dua. Yang pertama sedang berlomba ingin menunjukkan kesetiaan atau mencari perhatian, atau bahasa kasarnya menjilat lah kalau bahasa netizen. Atau yang kedua, jangan-jangan ada komando, ada yang meminta. Kalau yang minta itu kan berarti dari atas. Nah, pertanyaannya kalau memang ada yang mengkomando sampai bersamaan seperti ini, apakah pesan mengenai wapres yang tidak bisa ditentukan sekarang jangan-jangan pesanan dari atas juga atau enggak? Ini spekulasi pertama ya. Yang kedua, kalau kita berspekulasi simpel saja. Dari awal saya selalu mengatakan, kalau ada orang mengatakan ini adalah duet antara dua kekuatan besar, mantan presiden dengan presiden, antara Jokowi dengan Prabowo dalam konteks Prabowo Gibran, saya selalu mengatakan ketika Prabowo dilantik, magnet kekuasaan itu hanya satu, namanya Prabowo. Tidak ada itu yang namanya magnet kekuasaan itu ada di mantan presiden. Dalam konteks itu, kalau kita melihat Gibran adalah turunan dari kekuasaan Jokowi, sudah barang tentu semakin seiring waktu, magnet ini akan menghilang juga dari tubuh Gibran. Pada titik itu, para pengikut atau partai pendukung koalisi ya tentu saja akan melihat magnet ini hanya Prabowo. Meskipun tadi Mas Faldo bilang ini keberlanjutan, kalau ada Mas Gibran ini keberlanjutan ini Pak Jokowi? Kalau Faldo kan berbicara dalam konteks bagian dari Jokowi, berbeda dengan Mas Toto Daryanto, berbeda dengan Caimin, berbeda dengan Golkar yang tidak merupakan bagian dari kepentingan Jokowi dan keluarga. Itu yang kedua, berakhirnya atau makin lunturnya magnet kekuatan Jokowi yang sangat kuat pada saat kita bicara pemilu 2024. Yang ketiga, menurut saya ini lumrah kalau kita bicara pendidikan politik, Audrey. Partai-partai pasti berusaha sebisa mungkin ketika misalnya ketua umumnya nggak bisa jadi capres karena presiden sekarang masih bisa maju kembali, target berikutnya adalah jadi wapres dong. Malah jadi aneh kalau Zulkifli Hasan tiba-tiba majuin kakak ketua umumnya PSI. Kalau Caimin tiba-tiba memajukan kakak ketua umumnya PSI, itu kan nggak nyambung. Nah, pertanyaan saya malah sekarang buat PSI, harusnya dalam konteks kaderisasi yang disebut kader terbaik atau insan terbaik adalah Kaisang, bukan Gibran, karena ketumnya PSI itu namanya kan Kaisang. Pertanyaan saya, atas dasar apa kemudian PSI memajukan Gibran? Apakah karena dia lebih tua dibanding ketua umumnya? Ini konteks pendidikan politik ya. Yang terakhir, Audrey, saya tetap sedih. Seharusnya ketika kita bicara baru 1 tahun, nggak ada nih perbincangan partai ini bicara mengenai konsolidasi elektoral. Ayo bicara kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana di beberapa daerah. Ayo bicara guncangnya pasar saham kita yang sudah 2 minggu menggoncang sektor. Daripada ribut-ribut masalah cawapres ya, Mas ya. Kalau capres-cawapres itu masih kejauhan lah. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita lihat di sini bahwa pengamat pernyataan peras darah Kaisang adalah mekanisme proteksi diri keluarga Jokowi. Nah, memang pidato dari Kaisang Pangarep bahwa akan memeras darah untuk PSI, teman-teman, menjadi perbincangan hangat. Nah, kita tahu apa yang dijelaskan oleh Yunarto tadi dari PDI Perjuangan, teman-teman, ya, kepada anak buah Kaisang bahwa harusnya PSI ya memiliki kader terbaik itu adalah Kaisang. Ya, jadi yang mereka usung di tahun 2029 itu adalah Kaisang, bukan Gibran. Nah, kenapa Gibran yang mereka usung bukan ketua umum politiknya? Nah, ini yang ditekankan oleh Yunarto bahwa bagaimana pendidikan politik itu. Ya, apakah Kaisang kalah dengan Gibran atau memang karena ya Gibran lebih tua dari Kaisang. Nah, jadi harusnya tidak seperti itu. Ya, karena ketua umum PSI adalah bukan Gibran tetapi Kaisang, harusnya ya yang disodorkan oleh PSI itu adalah jagoan mereka, adalah Kaisang Pangarep. Apalagi jaminan yang disampaikan oleh Kaisang ini kepada PSI, teman-teman, bahwa ya akan beras darah ya untuk memajukan PSI. Kita tahu tujuan dari PSI, teman-teman, memang
untuk supaya lolos ke Senayan, ya karena beberapa tahun mereka berjuang, bahkan ketika di tahun 2024 ya masih gagal PSI lolos ke Senayan teman-teman, walaupun ketua umum mereka adalah Kaisang Pangarep yang merupakan putra dari Pak Jokowi yang menjabat sebagai presiden saat itu, maka itu tidak memberikan efek ya bagi PSI. Nah, harusnya ya dengan hal itu, dengan situasi itu, maka ya pernyataan Kaisang ini mengatakan bahwa harusnya peras darah untuk ya masyarakat, ya apalagi sedang kita alami yang namanya bencana longsor teman-teman, baik itu di Sumatera maupun di Aceh. Nah, harusnya ya Kaisang mengatakan akan peras darah untuk bisa mensejahterakan rakyat yang terkena banjir, terkena longsor, yang masuk ke daerah-daerah memberikan bantuan, karena yang terkena longsor itu tentu ekonomi mereka ya sudah berada pada titik nol, rumah mereka sudah hancur, kendaraan mereka sudah hancur, tentu harta benda mereka sudah tidak ada, tentu mereka beranjak memulai kehidupan ini dari nol. Nah, dengan adanya PSI misalnya, Kaisang Pangarep, ya harusnya ya konsolidasi untuk bisa ya memberikan yang terbaik buat rakyat, sehingga ya tujuan mereka seharusnya untuk nantinya ke depan besar PSI itu akan secara otomatis akan ngikut. Ya, jadi dengan pernyataan Kaisang peras darah untuk PSI, maka tentu ya masyarakat berpikir bahwa ini tidak berjuang untuk rakyat, tetapi berjuang untuk partai, berjuang untuk PSI. Oke, kita lihat di sini teman-teman, bagaimana pengamat politik istilah peras darah yang dilontarkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, yaitu Kaisang Pangarep dalam rangkaian konsolidasi politik baru-baru ini menarik perhatian publik. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional UNAS Slamet Ginting menilai narasi tersebut merupakan simbol dari upaya perlindungan diri atau self-protection keluarga mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di tengah konstelasi politik yang mulai berubah. Dalam bincang-bincang di kanal YouTube Abraham Samad, ya Samad Speak Up, yang diunggah pada Selasa 10 Februari 2026, mantan Ketua KPK yaitu Abraham Samad sempat mempertanyakan makna di balik diksi peras darah yang dinilai tidak lazim dalam komunikasi politik Indonesia. Ya memang teman-teman, baru kali ini juga ya kita mendengarkan akan memeras darah, ya karena ketua-ketua umum yang lalu, baik itu yang senior maksudnya, baik itu Megawati Soekarno Putri, Pak Prabowo Subianto, ya ketua umum Nasdem, Golkar dan lain sebagainya, ya bahkan kita tidak pernah mendengarkan perkataan mereka akan berjuang untuk partai itu akan memeras darah. Nah, baru kali ini kita mendengarkan dari Kaisang Pangarep akan memeras darah ini, dan memang ya ini sangat luar biasa sekali ya kalau misalnya ya Kaisang Pangarep rela untuk peras darah hanya demi PSI. Nah, apakah dengan hal itu ya PSI otomatis akan besar? Ya tentu tidak juga. Ya karena tanpa tindakan, tanpa turun ke lapangan, turun ke masyarakat, ya membantu masyarakat yang kesusahan, ya maka tentu ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo adalah omon-omon, ya tentu yang kita lihat nanti ke depan bagaimana perjuangan mereka bersama dengan rakyat. Slamet menjelaskan bahwa dalam teori politik klasik maupun modern, kekuasaan seringkali digunakan sebagai perisai bagi penguasa yang akan atau yang telah lengser. Kekuasaan itu harus dipahami bukan hanya sebagai alat memerintah, tapi juga alat untuk mekanisme perlindungan diri. Jadi ini adalah alat perlindungan diri bagi keluarga Jokowi, partai ini. Dia ingin melindungi dirinya, ujar Slamet, dikutip pada Selasa 10 Februari 2026. PSI sebagai rumah politik keluarga. Slamet menegaskan bahwa status PSI saat ini bukan lagi sekadar partai anak muda biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi kendaraan politik eksklusif bagi keluarga besar Jokowi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga relevansi politik dan akses terhadap kekuasaan di masa depan, terutama menuju tahun 2029. Menurut saya lapisan ideologisnya dia ingin membentuk rumah baru politik bagi keluarganya dan juga bagi jaringan pendukungnya. Karena ini sebenarnya harus dibaca ini adalah partai keluarga besar Jokowi. PSI ya harus dibaca seperti itu, ucap Slamet. Analogi peluru hampa. Meskipun Jokowi memberikan dukungan total dan PSI gencar melakukan pamer kekuatan melalui baliho serta acara-acara besar, Slamet Ginting meragukan efektivitas amunisi partai tersebut. Ia menyoroti kegagalan PSI menembus parlemen dalam 2 pemilu terakhir sebagai bukti bahwa kekuatan logistik dan dukungan figur belum tentu berbanding lurus dengan perolehan suara. Slamet menggunakan analogi senjata untuk menggambarkan kondisi PSI saat ini. Peluru yang dimiliki oleh PSI itu kira-kira kalau senjata ya peluru hampa, bukan peluru tajam, kira-kira gitu. Jadi publik juga sudah tidak takut katanya. Pudarnya pengaruh dan perlawanan partai lain. Lebih lanjut, Slamet melihat adanya tren di mana partai-partai politik lain mulai berani menunjukkan perlawanan atau independensi dari pengaruh Jokowi. Salah satu indikator yang disebut adalah langkah Partai Amanat Nasional PAN yang mulai mewancanakan paket Prabowo Julhas untuk masa depan yang dianggap sebagai sinyal bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo tidak otomatis berarti dukungan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Dukungan kepada Prabowo bukan berarti dukungan terhadap Gibran, tegas Ginting. Ia menilai bahwa semakin matang usia pemerintahan saat ini, maka posisi tawar Gibran sebagai wakil presiden berpotensi sebagai tergerus oleh kepentingan partai-partai besar lainnya. Nah, itu teman-teman ya mengenai PSI saat ini, dan PSI sedang gencar untuk bisa nantinya menembus parlemen di tahun 2029. Ya, kita menunggu, kita yang menjawab ini adalah waktu, apakah memang benar-benar PSI yang menembus parlemen atau memang seperti sekarang ini.